Assalamualaikum, halo Sobat Catur dimanapun berada. Jumpa lagi di channel Kiwong PLLCS dalam video problem catur. Iya Sobat Catur, jadi seperti inilah posisi problemnya. Silahkan perhatikan untuk buah putih dan buah hitam. Targetnya 3 langkah mat. Untuk posisi buah putih, rajanya berada di A3, menteri di C3, kuda di C8, dan gajah di E8. Kemudian ditambah dengan 3 pion masing-masing di B2, di D2, dan G2. Sementara untuk posisi hitam, rajanya berada di H7 dan ditambah dengan sebuah pion yang berada di B3. Oke Sobat Catur, sekarang silahkan pikirkan baik-baik lalu temukan kunci jawabannya. Kalau Anda ingin benar-benar memecahkannya sendiri tapi dirasa waktunya tidak cukup, silahkan video ini di-pause dulu ya, dihentikan dulu, lalu diutak-atik kembali. Setelah itu dan merasa yakin Anda bisa menjawabnya, lalu samakan kunci jawaban Anda dengan kunci jawaban yang ada di akhir video ini. Baik Sobat Catur, seperti biasa untuk beberapa saat kita lihat dulu analisanya ya. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran Anda dan Anda bisa lebih tahu dan lebih cepat untuk menjawab problem catur ini. Pada analisa ini ada baiknya Anda jangan men-skipnya ya. Jangan di-skip dulu biar Anda lebih paham ya. Tujuan dari analisa ini untuk memudahkan Anda mencari yang lebih tepat ya, mana dulu yang harus dijalankan di langkah pertamanya, itu maksudnya. Halo Bang. Halo. Iya halo, ada apa Dora? Ini ada problem catur dari Bang Kiwong. Udah tahu belum? Belum, emang di-upload lagi? Coba cek dulu. Menurut aku sih kelihatannya ini susah Bang. Sulit. Keras kayaknya. Coba deh cek sama Abang. Oke, aku lihat dulu ya. Kebeneran nih, aku lagi bikin kopi. Oh ya Bang, hati-hati ya. Problem Bang Kiwong itu suka ngejebak, ngetes penonton, ngetes kejelian penonton. Jadi Abang harus hati-hati kalau mau memecahkan sendiri, yang teliti. Iya. Oke. Siap. Thank you ya Dora infonya. Usahakan pecahkan sendiri ya Bang. Saya akan coba pecahkan sendiri problem ini. Saya nggak mau kalah sama problem catur ini. Kecuali kalau sudah benar-benar mentok ya, apa boleh buat. Saya harus lihat punya jawabannya di akhir video. Oke, sip. Sorry ya penonton ya, mohon maaf lah, hiburan lah, jangan dipakai tegang, dipakai ini ya, diajak nyantai saja karena ini juga hiburan sambil asal otak. Baik penonton, setelah ini mari kita lihat sama-sama untuk analisanya. Baik, untuk analisa pertama kita coba langkah pertamanya dengan menteri ke G3. Nah untuk raja hitam ya, langkah terbaik ya, hanya satu-satunya langkah terbaik ya, yaitu ke H8. Sebab kalau ke H6 ini hanya 2 langkah mat ya. Jadi entarnya disekak oleh menteri ke G6. Jadi seperti itu ya. Jadi langkah terbaik tentunya pastinya dia akan lari ke H8. Dan di langkah ketiga ini, bila disekak ke G8 pun raja akan menghindar ke H6 ya. Jadi percobaan ini untuk analisanya gagal ya. Oke, sekarang kita kembali untuk melanjutkan analisa yang kedua. Di analisa yang kedua kita coba dengan gajah dulu ya, ke H5. Dan raja hitam pun masih punya 2 petak pelarian ya, antara G8 ataupun H6. Nah kalau ke H6
Kemudian di langkah kedua skak oleh menteri, raja juga masih bisa lolos ke G5. Di langkah ketiganya putih bingung dan tidak punya skak mat. Ini pun gagal lagi ya. Baik, kita lanjut dengan analisa yang ketiga. Oke, di langkah pertama kita coba dengan menteri. Nah, di sini nih sobat catur, kebanyakan orang memulainya dari sini nih, menteri ke F6. Karena pengepungannya lebih dekat dan membuat raja hitam lebih terpepet ya. Namun coba kita lihat di langkah kedua, seandainya gajah nih skak ke F7, ini raja bisa balik lagi ya ke tempat asal ataupun berlindung di balik gajah, yaitu di F8. Karena raja hitam pun akan merasa aman ya, dan tidak ada lagi skak mat di langkah ketiga. Seandainya raja hitam balik lagi pun ke H7, ini juga aman ya, karena masih terhindar dari 3 langkah mat ya. Walaupun menteri mencobanya seperti ini, raja hitam tetap selamat dan lolos. Ya, tidak mati dan kita balik lagi ke asal. Oke, kita lanjut dengan analisa yang keempat. Bagaimana kalau kita coba dengan kuda di langkah pertama? Ini belum kuda ya. Nah, serangan ini membuat raja hitam sedikit terpepet ya. Dia hanya punya pelarian 1 petak, yaitu ke H6. Lalu putih melakukan skak di langkah kedua oleh menteri ke F6. Raja tentunya hanya bisa balik lagi ke tempat asal, yaitu H7. Apabila gajah melakukan skak ke G6, raja akan balik lagi ke H6 dan berlindung di balik gajah ya. Selamat, raja lolos dari 3 langkah mat. Bagaimana kalau diskaknya oleh menteri ke G6? Raja pun tetap lolos ke H8. Ya, jadi gagal semua ya. Oke sobat catur, saya rasa untuk analisanya cukup segitu saja ya. Sekarang tiba saatnya kita lihat dan kita saksikan sama-sama bagaimana cara membongkar problem yang termasuk problem sulit ya ini ya. Oke sobat catur, ini dia kunci jawabannya di solusi yang pertama. Oh ya, namun sebelum itu, buat yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya. Lalu diklik loncengnya atau ditekan belnya supaya Anda mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap upload video catur saya. Jangan lupa kalau mau komen silahkan komen. Oke, sekarang kita gaskan. Apa kuncinya dan langkah pertamanya ke arah mana? Iya, ini dia. Jadi kuncinya adalah pion ya. Pion yang berada di G2 naik 1 langkah saja ke G3. Nah, itu dia kuncinya. Selamat ya buat Anda yang sudah sesuai dan sama kunci jawabannya. Dan berarti bila Anda tidak melihat kunci jawabannya dan bisa menjawab, Anda benar-benar hebat. Oke, kita lanjut dan mari kita lihat ke arah mana raja hitam akan berlari. Iya, raja hitam mencoba lari dan kabur ke G8. Nah, buat langkah kedua putih adalah harus memainkan gajah, yaitu ke G6. Ini tujuannya adalah menutup petak H7 supaya raja hitam ini tidak balik lagi ya ke petak asal. Nah, sekarang mau tidak mau raja pun harus pergi, harus kabur lagi, melipir ya, belusukan ke petak F8. Nah, setelah itu baru kita lihat ya, langkah terakhir adalah algojonya, yaitu menteri. Kemana? Ya, langkah ketiganya menteri ke ujung pojok sana ya, yaitu ke H8. Checkmate. Ya, jadi seperti itu ya untuk kunci jawaban solusi yang pertama. Sekarang mari kita lanjut ke solusi yang kedua kunci jawabannya. Nah, mungkin di antara teman masih bertanya ya, ngapain kok pion ke situ, apa fungsinya? Nah, ini dia teman-teman, fungsinya pion ke G3 adalah untuk mencegat raja hitam supaya jangan lebih jauh lolos ke bawah ya, nanti akan dicegat oleh menteri. Kita lihat seperti ini nih. Nah, apabila raja hitam larinya ke H6, maka
Sobat Catur, terima kasih atas waktunya. See you next video and thank you for watching.